Ya, yang pemberitaan kemarin Bang Daus menyampaikan soal rujuk itu tidak benar semuanya. Saya tegaskan itu tidak benar karena saya sama Bang Daus ini memang sudah tidak ada komunikasi sama sekali. Si Ratu itu datang ke Selfie untuk menawarkan rujuk. Jadi yang mengajak rujuk itu bukan saya, tapi Teh Sita, Tia, semuanya tahu bahwa itu semua keluar dari mulutnya Selfie. Bagaimana cara menyambut berkas, Teteh aku pengen rujuk, bukan dari Teteh. Sangat kecewa, Vi. Kecewa banget sama Selfie. Yang selama ini Selfie itu Teteh lindungin loh. Teteh tidak pernah ngomongin tentang Selfie keburukan sedikit pun. Tapi Teteh sekarang kecewa. Pengen lihat cucu, bukan lihat Daus. Lihat cucu doang. Ya. Lihat Daus mah enggak. Gugatan perceraian yang diajukan oleh saudara Silpi ini kurang memenuhi unsur untuk diputus perkawinannya nanti. Kisruh perceraian antara Dausmini dan Shelfie Hanawijaya kini kembali menghasilkan drama baru. Usai sidang lanjutan digelar di Pengadilan Agama Depok pada Selasa 28 Maret 2023 kemarin, beredar isu jika Shelfie Hana meminta rujuk kepada Dausmini. Alih-alih mengaku, Shelfie Hana justru menepis hal tersebut dan menyebut jika ia dipaksa oleh sang kakak ipar, Mami Ratu, untuk rujuk dengan Dausmini. Namun dengan tegas, Mami Ratu mengungkapkan jika statement Shelfie Hana penuh dengan kebohongan. Merasa seperti dikambing hitamkan oleh Shelfie Hana, Mami Ratu akhirnya membongkar sejumlah bukti yang mengejutkan. Lantas, seperti apa drama sidang cerai antara Dausmini dan Shelfie Hana kemarin? Dan seperti apa pula fakta mengejutkan yang diungkapkan oleh Mami Ratu tentang Shelfie Hana? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang perceraian antara Dausmini dan Shelfie Hanawijaya kembali bergulir panas. Diketahui pada Selasa 28 Maret 2023 kemarin, Shelfie Hana didampingi oleh ayah dan ibunya saat menjalani sidang cerai di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Cecep Wijaya, ayahanda Shelfie Hana, mengaku jika dirinya sengaja ikut ke pengadilan lantaran ingin bertemu langsung dengan cucunya Muhammad Al-Fatih Firdaus. Namun, alih-alih dapat bertemu langsung dengan sang cucu, ayahanda Shelfie Hana justru dibuat kecewa lantaran Dausmini tidak menghadiri persidangan. Menurut Bil Huda, kuasa hukum Dausmini, kliennya tak dapat menghadiri persidangan lantaran ada suatu hal yang lebih penting. Lantas, benarkah kedua orang tua Shelfie Hana sengaja hadir di pengadilan demi dapat bertemu dengan sang cucu? Seperti apa kekecewaan Shelfie Hana dan ayahnya atas ketidakhadiran Dausmini di persidangan? Dan sebenarnya apa alasan Dausmini mangkir dalam sidang lanjutannya itu? Tadinya berharap tuh Bang Daus hadir dan membawa Al, tapi ternyata nggak hadir juga. Sidang kemarin juga dia nggak hadir dan tidak membawa Al. Di sidang sekarang pun dia nggak hadir juga. Awalnya tadi dia kontak mau hadir, tapi mungkin karena ada acara dadakan sehingga ya mungkin menurut pandangan beliau, ya beliau lebih mementingkan untuk hal lain kayaknya, seperti itu. Karena waktu saya konfirmasi, beliau juga tidak bisa memberikan alasan secara pasti. Ya karena kan memang ada omongan juga dari pihak sana, nanti menentukan di pengadilan. Ini udah berapa ya, ketiga ya? Kata-katanya ketemu di pengadilan. Iya, dia bilang gitu. Sama Al boleh ketemu tapi di pengadilan. Tapi pada akhirnya nggak ada. Hari ini tuh yang datang Selfie, bapaknya dan ibunya Selfie ada di mobil itu. Mereka ini nungguin Daus datang ke sini. Gitu. Pertama, karena pengen ketemu dengan anak dan cucunya lah, mereka orang ini. Terus kedua, bapaknya ini karena ada obrolan-obrolan yang menurut bapaknya
tidak benar yang disampaikan oleh Daus Mini ini. Bapaknya menunggu langsung. Ini bukan kita selaku kuasa hukum, ini inisiatif bapaknya. Pengen ketemu Daus. Dia menunggu Daus di pengadilan. Mungkin tidak hanya hari ini aja. Dia menunggu. Entah apa yang mau bapaknya Selfie ini sampaikan kepada Daus, saya pun tidak mau menanyakan itu. Karena tadi itu bukan kewenangan saya dan bukan wilayah saya. Ya, pengennya sih datang bawa cucu saya aja gitu tadi mah. Pengen lihat cucu, bukan lihat Daus. Mau lihat cucu doang. Ya. Lihat Daus mah enggak. Kalau kita kan tergugat ya, kalau tergugat itu sebetulnya tidak hadir juga tidak masalah karena kan sudah diwakilkan ke kuasa hukum, sepengetahuan saya ya. Tapi kalau penggugat itu kan karena dia yang pengen cepat keputusan. Kalau tergugat kan santai ya kan, mau apapun pun, tapi kan tetap aja namanya itu apa namanya sih, menyita waktu ya kan, waktu, materi dan semuanya deh gitu. Tak dapat dipungkiri, nasib rumah tangga Daus Mini dan Shelfie Hana nyatanya semakin berada di ambang kehancuran. Namun, di tengah konflik panas yang masih berkutat, baru-baru ini kembali beredar rumor jika Shelfie Hana membuka pintu rujuk untuk Daus Mini. Alih-alih mengkonfirmasi, Shelfie Hana justru menyebut permintaan rujuk tersebut merupakan permintaan dari sang kakak ipar, Mami Ratu. Kendati merasa difitnah, Mami Ratu secara belak-belakan menunjukkan bukti yang mengejutkan. Ia secara tegas Mami Ratu menyebut jika Shelfie Hana berdusta. Pasalnya, faktanya Shelfie Hana sendirilah yang meminta tolong kepada Mami Ratu agar bisa rujuk dengan Daus Mini. Lantas, seperti apa fakta yang sebenarnya terjadi? Dan seperti apa pengakuan mengejutkan dari Mami Ratu? Ya, yang pemberitaan kemarin Bang Daus menyampaikan soal rujuk itu tidak benar semuanya. Saya tegaskan itu tidak benar karena saya sama Bang Daus ini memang sudah tidak ada komunikasi sama sekali, dan saya bisa komunikasi sama Bang Daus itu melalui kakak angkatnya Bang Daus, yaitu Mami Ratu itu. Mami Ratu itu menghubungi Shelfie ya, menghubungi Shelfie untuk ketemu. Obrolannya adalah satu masalah apa? Rumah tangga, rujuk sama perselingkuhan. Jadi yang meminta untuk mencabut itu salah satunya kalau menurut Shelfie ini Mami Ratu ya. Mami Ratu minta ke Shelfie untuk dicabut. Nah, Shelfie ini kasihan, masih menghargai. Artinya kurang apa Shelfie ini kepada Daus? Gitu loh. Shelfie pun bilang ke saya, Bang, Mami Ratu mau ketemu dan obrolnya begini segala macam. Sampai yang telepon itu yang disampaikan oleh Daus itu memang bukan Daus, tapi itu Mami Ratu. Nomornya Mami Ratu. Mami Ratu Melalui yang Mami mana? Ratu. Ya, jadi yang video call melalui dari Mami Ratu ini nomornya. Nah, jadi itu nomornya si Ratu itu. Bukan nomor pribadi. Bukan saya. nomornya Shelfie. Jadi mungkin nih si Ratu itu datang ke Shelfie untuk menawarkan rujuk. Itu. Kedua, masalah perselingkuhan, sehingga apa yang disampaikan sebelumnya Shelfie itu mencabut. Shelfie itu memang mencabut. Dan itu salah satu bentuk Shelfie memaafkan. Karena Shelfie ini sudah pisah dengan Daus walaupun belum ketok palu, sehingga ya udahlah, bentuk memaafkannya adalah saya tidak akan menuduh lagi Daus ini untuk berselingkuh. Itu artinya kan masih baik. Bukan berarti Daus ini harus mengatakan ini itu segala macam, Shelfie minta Daus rujuk gitu, seolah-olah Shelfie yang minta. Mami Ratu yang nyamperin saya. Bilang apa dia? Ya, saya telepon Bang Daus ya, video call sama kamu. Ya udah, akhirnya di video call lah sama Mami Ratu ini. Jadi kebenarannya begini ya, pertama itu Shelfie yang menghubungi Teteh ya. Shelfie menghubungi Teteh, dia berbicara sama Teteh bahwa dia ingin rujuk, ya kan. Saya sebagai kakak angkatnya Shelfie, Daus gitu ya, sangat senang gitu, senang banget mendengar Shelfie itu meminta rujuk gitu. Sampai saya menghubungi istrinya Agi Nanjar, karena istrinya Agi Nanjar ini juga sahabatnya Shelfie kan, temennya lah gitu kan.
sampai dia juga merasa senang karena ada kata-kata pengen rujuk gitu kan. Nggak ada tuh yang namanya saya duluan, nggak ada. Jadi saya minta sama Selfie, kalau bikin statement itu jujurlah dari hati kamu sendiri. Jangan mengkambing hitamkan Teteh. Teteh di sini hanya perantara yang ingin kalian itu baik. Apa salahnya Teteh sebagai perantara menyambungkan ucapannya Selfie itu ke Daus gitu dengan tujuan baik. Bukannya sekarang Teteh malah difitnah balik, dituduh seolah-olah itu Teteh yang membuat. Salah besar. Selfie inget ya, Teteh tidak pernah meminta Selfie untuk rujuk. Selfie yang menelepon Teteh. Teteh dalam keadaan di rumah, akhirnya Teteh berantusias pergi ke Kalibata. Karena Selfie yang menawarkan, udah Teh ketemu aja di Kalibata. Jadi saya nggak tahu juga itu, kayak Acong Latif. Emang Acong tahu kronologisnya kayak gimana? Acong nggak tahu. Yang tahu tuh antara Teteh sama Selfie. Acong nggak tahu apa-apa. Dia berbicara kemarin di pengadilan itu dia nggak tahu. Jadi yang mengajak rujuk itu bukan saya, tapi Tesita, Tia, semuanya tahu bahwa itu semua keluar dari mulutnya Selfie. Bagaimana cara nyabut berkas? Teteh aku pengen rujuk. Bukan dari Teteh, bukan dari Ratu. Memang betul pada saat itu telepon, video call ya, di Kalibata. Kan Acong Latif bilang pakai nomor saya. Emang iya, saya nelpon. Kenapa? Si Selfie bilang, Teh telepon Daus. Oh iya ya, telepon ya. Teh telepon Daus. Selfie inget nggak Selfie ngomong begitu? Oh ya udah Vi, Teteh telepon ya, Teteh coba telepon ya. Emang dari telepon saya. Makanya kalau nggak tahu jangan suka bikin statement yang enggak, ini saya ngomong bener loh. Ada chatannya. Tuh, tidak dijawab sama dia. Karena saya di sini lagi ngomong sama dia. Tuh, semuanya tidak dijawab sama dia. Telepon, saya telepon gak diangkat. Karena kenapa? Kalau dia bener, angkat dong. Ya dong. Kalau saya salah, saya nggak akan berani mengecat dia, telepon dia setelah melihat statementnya dia sama Acong. Karena kenapa? Saya berani, karena saya bener. Ya tadinya saya memang agak kasihan ya gitu sama Bang Daus ini. Cuman saya pikir lagi ya, saya sepakat ke prinsip awal. Saya tidak mencabut gugatan ini dan sepakat untuk melanjutkan persidangan selanjutnya. Kalau untuk masalah rujuk, nggak ada. Sangat kecewa, Vi. Kecewa banget sama Selfie. Yang selama ini Selfie itu Teteh lindungin loh. Teteh lindungin loh Selfie. Teteh tidak pernah ngomongin tentang Selfie keburukan sedikit pun. Tapi Teteh sekarang kecewa. Sangat kecewa. Apalagi Acong Latif yang nggak tahu kebenarannya ngomong-ngomong saya. Hah? Ngapain coba Acong Latif ngomong-ngomong saya, bawa-bawa saya? Nggak tahu kamu. Yang tahu tuh saya sama Selfie. Kita tuh selama ini menutupi deh gitu. Makanya Teteh kecewa Pi selama ini, ya Allah, Selfie fitnah Teteh. Menutupi semua, tapi kebenaran itu akan selalu terungkap ya Vi, inget. Dan Bang Acong juga nggak tahu apa-apa Pi yang kita omongin. Selfie jujur sama Acong Latif ya, jujur, jangan nuduh-nuduh saya. Acong Latif nggak tahu apa yang dibicarakan antara saya dan Selfie. Saya hanya menyampaikan apa yang membuat Selfie dan Daus akan jadi baik. Nggak ada saya memprovokator. Mana ada saya jadi provokator, nggak ada. Terlepas dari drama yang masih bergulir panas tersebut, kuasa hukum Daus Mini, Bil Huda, menilai jika gugatan Selfie Hana tak memenuhi unsur. Pasalnya, tidak ada satu alat bukti yang mendukung dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan. Dalam sidang lanjutan kemarin pun seharusnya beragendakan pemeriksaan saksi-saksi. Namun, lantaran masih ada beberapa bukti yang tidak lengkap, pemeriksaan saksi tersebut pun akhirnya diundur sampai sidang lanjutan yang akan digelar pada Selasa 4 April 2023 mendatang. Tadi memasuki agenda pembuktian, yaitu bukti surat, yang memang semula rencananya akan dilangsungkan pemeriksaan saksi-saksi
namun ada beberapa bukti surat yang terpending sehingga belum bisa dilanjutkan untuk masuk kepada tahapan pemeriksaan saksi, hanya terbatas kepada bukti surat. Nah, sebagaimana yang telah kita periksa tadi di dalam pembuktian tersebut, memang kami menilai tidak ada satu alat bukti pun yang mendukung adanya dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan. Artinya semoga hal ini sejalan dengan kami, ya, pendapat majelis hakim dalam memutus perkara nanti, bahwa memang gugatan perceraian yang diajukan oleh saudara Silpi ini kurang memenuhi unsur untuk diputus perkawinannya nanti. Nah, semoga saja harapan kita untuk minimal dalam perkara ini tidak dapat diterima, ya, karena apa yang telah diajukan mereka tadi tidak mendukung dengan dalil-dalil sebagaimana yang mereka uraikan di dalam gugatan itu. Nah, itulah yang terjadi tadi. Tinggal tanggal 4 nanti dengan agenda lanjutan, yaitu pemeriksaan saksi sekaligus mereka melengkapi bukti surat yang mereka pending. Kalau dia mengatakan, pihak lawan mengatakan bahwa bukti yang kami serahkan itu tidak mendukung, itu melebihi kewenangannya. Itu mendahului hakim. Yang berhak menilai itu adalah hakim. Yang jelas apa yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita dalilkan. Tinggal kita melihat bukti-bukti dari mereka ini. Mereka mendalilkan apa saja nih, kita nanti lihat. Kan begitu. Kita tadi menyerahkan bukti, pertama buku nikah, karena kita minta untuk bercerai. Saat kita minta bercerai, berarti pernah menikah. Buktinya adalah buku nikah. Nggak mendukung seperti apa. Kita kan sudah membuktikan. Tinggal mereka buktikan. Apa bukti-bukti mereka, kita tunggu. Baru setelah pembuktian ini, saksi. Kita pun menyiapkan beberapa saksi, tentunya yang ada hubungannya dengan perkara ini. Yang sekali lagi yang ada hubungannya dengan apa yang kita dalilkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.